Bisa terdengar? Jelas Mas Nurudin, silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat malam, Dokter Amos. Menarik sekali bahasannya. Jadi saya tuh termasuk juga yang baru saja menggunakan ChatGPT ya. Tadinya saya itu apa sih gitu kan. Ternyata kalau untuk hal-hal teknis sangat membantu. Jadi biasanya kan kalau bikin tulisan itu kan daftar pustaka misalkan gitu kan harus suka gonta-ganti gitu. Ternyata kalau minta pada ChatGPT itu sangat mudah sekali, mungkin 1 detik aja udah nggak perlu repot-repot kan. Sebelumnya ada model-model kayak apa itu namanya, mesin juga generate generate manager itu seperti apa ya, itu yang reference manager, tapi ternyata ChatGPT bisa lebih cepat sebenarnya. Itu termasuk telat. Tapi menarik yang bahas soal AI ini. Jadi saya juga baru apa namanya baca-baca soal AI. Saya diminta bahas juga AI. Jadi misalkan kemarin Februari 2023 itu Vatikan kan mengadakan apa yang disebut sebagai Romcall, apa, panggilan dari Roma misalkan, yang mereka menyebutnya sebagai Ren AI Sans, jadi Renaissance di AI-nya digedekan jadi Renaissance, dan mereka melihat soal AI misalkan itu tidak hanya soal chat GPT, tapi misalkan dengan hal yang lebih luas, maka mereka agak-agak satu agak skeptis, yang satu lagi sebenarnya agak apa namanya agak optimis juga mereka. Jadi misalkan Vatikan mengatakan bahwa AI misalkan sekarang dipakai untuk teknologi pembunuh, ya kan? Drone itu sekarang teknologinya pakai AI semua, jadi nggak usah pakai manusia, tinggal robot aja semua yang tinggal bunuhin aja gitu kan, dengan teknologi-teknologi semacam itu. Dan kemudian mereka melihat berarti AI itu harus uh, dietikalisasi gitu kan. Etikalisasi AI mereka menyebutnya apa itu, al al algo algo etik kalau nggak salah. Nah, saya ingin tanya kalau pendapatnya Dr. Amos sendiri seperti apa terhadap misalkan apa namanya gerakan semacam ini, jadi Renaissance dan lain-lain yang kira-kira ingin mengetikalisasi AI. Jadi apakah etika itu sekarang apa namanya tidak hanya pada individu saja misalkan itu, tapi kepada robot gitu, atau pembuat robot misalkan semacam itu, dalam skala yang luas. Kalau nggak salah Vatikan mengemukakan 6 ya prinsip AI etik, ada mulai dari security, reliability, impartiality, responsibility, dan macam-macam. Saya nggak terlalu apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menarik juga, di dalam konferensi itu di Vatikan itu wakil dari Yahudi itu kemudian mengatakan AI itu pembahasannya kalau di dalam Yahudi itu bisa dua sisi. Yang pertama itu apakah itu bisa disamakan dengan golem. Jadi katanya di dalam tradisi Yahudi itu ada ya, semacam robot begitu kan. Jadi tapi mistik juga, jadi semacam kayak ditulisi kayak ayat dari Taurat itu terus kemudian bisa bergerak sendiri. Tapi itu kemudian bisa lepas kendali. Apa seperti itu? Atau juga seperti Frankenstein. Jadi ya sebenarnya itu kan sebenarnya juga dimaksudkan seperti ciptaan manusia juga, tapi bisa lepas kendali. Nah, bedanya kalau golem itu bisa dihentikan, kalau Frankenstein itu nggak bisa gitu kan. Nah, kemudian saya juga nggak tahu kalau dalam sisi metafisik tadi kan kira-kira Dr. Amos kan mengatakan ya itu sebenarnya sih jangan terlalu menjadikan AI semacam kayak apa yang namanya bisa lepas kendali dan semacam itu. Nah, saya ingin tanya kalau misalkan menurut Dr. Amos sendiri gimana kalau misalkan itu dikaitkan dengan bahasan soal misalkan golem atau Frankenstein gitu, tapi dari perspektif Kristen gitu kan, seperti itu. Nah, yang terakhir, jadi banyak yang berpikir bahwa AI ini dikaitkan dengan apa itu namanya gerakan transhumanisme. Jadi kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan citra Tuhan, maka kemudian AI itu katanya adalah ingin membalik itu. Jadi ya AI itu adalah citra manusia gitu kan. Jadi apa namanya citra manusia yang di apa itu namanya dizahir disahirkan, diobjekkan, dikeluarkan. Jadi kalau kalau manusia itu apa tadinya apa merupakan citra Tuhan, ya manusia sendiri bisa dong membuat citranya sendiri gitu kan. Saya jadikan citra saya sendiri, dan kemudian bayangan mereka
Kalau diistilahkan NI itu natural intelligence, kalau AI artificial intelligence, AI itu nanti harusnya bisa menjadi lebih hebat daripada AI NI gitu kan, natural intelligence, dan fungsinya apa? Supaya nanti manusia itu bisa disatukan dengan AI dan kemudian bisa abadi kan begitu. Itu misi-misi dari transhumanisme. Mungkin sebagian kalangan mengatakan bahwa ya itu lagi-lagi utopia, tapi kira-kira mereka bukan soal utopianya, tapi mereka ingin mewujudkan itu. Nah, kira-kira kalau dibawa dalam perkembangan semacam itu, istilahnya mereka ingin apa istilahnya itu ya, impian mereka ingin mereka wujudkan. Nah, apakah itu termasuk tadi yang apa ya namanya tadi, bertentangan dengan etika itu atau semacam apa? Jadi mungkin itu aja dokter. Jadi yang apa namanya yang lebih luas dibandingkan Ya, dengan chat baik. GPT gitu lah. Ya, Terima terima kasih kasih. Mas Nurudin. Ya. Silakan, Dr. Amos. Ya, terima kasih, Mas. Wah, ini 3 pertanyaan ini bisa 1 semester nih, Mas. Ini jadi apa untuk yang pertama soal saya sebetulnya di artikel saya itu saya bahas juga ya berkaitan dengan ini apa implikasi etis AI-nya ya. Itu kalau dari Vatikan itu kan dari 6 aspek, saya sih melihatnya dari 5. Jadi pertama itu AI dan agendanya, bagaimana memastikan AI itu tidak memaksakan pandangan dunia atau agenda tertentu pada penggunanya. Kemudian yang kedua itu AI dan keamanannya. Bagaimana melindungi privasi dan keamanan data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan AI untuk tujuan spiritual dan mencegah akses atau penyalahgunaan yang tidak sah. Kemudian ada juga saya membahas AI dan kapasitas manipulasinya. Bagaimana mencegah AI itu manipulasi atau mengeksploitasi kerentanan atau emosi penggunanya untuk kepentingan komersial ataupun politik, gitu ya. Kemudian ada AI dan dampak ketergantungannya. Bagaimana mengembangkan hubungan yang sehat dan seimbang antara spiritualitas manusia dan AI untuk menghindari ketergantungan ataupun keterasingan. Dan terakhir itu AI dan potensi penipuannya. Bagaimana mengevaluasi keakuratan dan validitas informasi atau saran yang diberikan AI untuk tujuan spiritual dan menghindari informasi yang salah atau penipuan. Itu beberapa hal yang saya kaji lebih lanjut ya, yang ada di artikel yang apa tadi saya share dia di buku Bunga Rampai itu. Jadi memang itu pasti menjadi pertanyaan etis nantinya Pak, ya sampai sejauh mana ya. Dan itu makanya kan ada soal golem tadi itu ya. Karena saya ke depannya itu melihat nanti yang digitalisasi ini itu akan memang dibuat menjadi fisikalisasi. Kan robot kan sudah ada. Ya. Tinggal nanti mesin robotnya itu dikasih mesin yang AI. Jadi akhirnya bisa jalan. Jadi apa betul-betul nanti ke depannya itu bisa kan sampai hari ini kenapa cloning DNA manusia itu masih belum belum dikembangkan karena tadi itu ya keberatan-keberatan etis ya. Kita kok membuat manusia gitu ya. Tapi kalau buat AI yang seperti saya itu tidak masalah karena itu kan memang itu robot. Hanya saja nanti uh, inputnya itu adalah memori-memori saya. Jadi nanti ke depannya bisa jadi ada 3 Amos, ya. Dan itu kan lebih efisien. Bisa 3 Zoom bareng-bareng. Seriusnya bisa langsung jalan bersamaan. Amosnya bareng itu ke depannya, itu ke depannya. Nah, cuma tadi yang terakhir, pertanyaan soal keabadian itu memang pertanyaan yang ya sejak zaman dahulu toh Pak, sejak zaman misalkan di Yunani pun kan soal keabadian, immortalitas itu kan mereka capai itu dengan melalui nama. Ya. Jadi kalau mereka legasinya mereka itu adalah nama. Jadi selama nama mereka itu dikenang, mereka itu adalah abadi. Ya, karena mereka kan tidak percaya hidup yang kekal atau apa ya. Ada beberapa yang seperti begitu. Nah, bagi kami orang Kristen khususnya, ya, kitab suci kami sudah mengatakan dengan jelas bahwa hidup kami adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi tidak seharusnya bagi orang Kristen itu menganggap bahwa AI itu bisa menjadi sarana untuk keabadiannya. Jadi katakan misalkan ya, saya nih sudah sekarat gitu ya, atau mau mati gitu ya, kemudian memori-memori yang ada di otak saya atau otak saya ini dibedah, dipindah gitu ya, atau dimasukkan ke dalam AI, dijadikan AI begitu ya, kemudian dibuat robotnya kayak Amos gitu, supaya saya tetap bisa hidup gitu ya. Nah, kalau iman Kristen sendiri menganggap itu sudah kelewatan batas itu sudah. Kenapa? Karena ya
kita punya hidup yang kekal itu ada di dalam Kristus, bahkan itu menjadi satu eh, kedambaan kami, ya. Makanya Paulus mengatakan dengan jelas, bagi kami hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, itulah bagi saya cara iman Kristen menjawab pertanyaan soal hubungan antara AI dengan keabadian itu. Maka tadi saya katakan bahwa AI itu adalah ciptaan manusia. Yang namanya ciptaan manusia itu pasti tidak akan abadi sudah. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini yang adalah buatannya manusia. Itu tidak akan pernah bisa abadi. Jadi kalau manusia sendiri menggantungkan dirinya pada AI untuk menjadi abadi, yaitu tadi itu akhirnya menjadikan AI itu ya menggantikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu mudah-mudahan menjawab, Mas. Ya, ya. Terima kasih Pak Mas. Jadi Baik. kayaknya perlu baca tadi ya. Ya, Artikel lebih lanjut. ya. Ya, silakan dibaca Mas Nurudin artikel dari Dr. Amos ya. Dan kalau di dalam tataran filosofis, Ludwig Feuerbach itu mengatakan bahwa Tuhan diciptakan manusia seturut citranya manusia ya. Dalam dunia AI ini menurut Mas Nurudin adalah AI diciptakan manusia menurut citranya gitu ya Mas Nurudin ya. Thank you Mas Iya, Nurudin. jadi ada yang bilang begitu. Ya. Tapi Terima yang kasih menarik Mas juga Nurudin ada ya. gerakan ini Mas, ada gerakan spiritualisasi AI. Jadi katanya AI itu kan diciptakan atau dimodelkan, dicerminkan dari intelligence yang sangat reduktif. Jadi intelligence manusia yang dimaksud itu adalah otak, gitu kan. Sementara padahal manusia itu tidak hanya itu, ada hati, Ya. ada intuisi dan lain-lain harusnya. Jadi kalau AI itu mau lebih canggih kata mereka, harusnya yang intelligence manusia yang lain-lain itu juga diambil sehingga nanti AI itu bisa membuat kita untuk menjadi lebih lebih Ya. kontemplatif katanya. Di aspek intelligence-nya ada, emosinya ada, mungkin spiritualitasnya juga ada besok-besok ya. Thank you Mas Nurudin, menarik sekali ini. Ya, Kita ke Dr. Saka ya, terima Abadi. kasih. Silakan Pak Saka, sudah bersama dengan kita. Silakan Dr. Saka, di-unmute dulu Dok. Ya, selamat malam Pak Dimas, selamat malam Pak Amos, selamat malam semuanya. Maaf saya tidak bisa menyalakan video karena sedang ada pekerjaan. Kuliah yang bagus ini, Dr. Amos, karena saya perlahan-lahan juga mengikuti berbagai aspek yang terkait dengan kecerdasan buatan yang dipakai dalam berbagai bidang untuk membantu ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, terakhir saya mengikuti, walaupun secara singkat dan tidak lengkap, mengenai artificial intelligence ini dalam kaitannya dengan spiritual intelligence yang dibawakan dalam simposium yang berjudul atau simposium International Society for Science and Religion. Satu simposium yang saya kira dimotori oleh University of Cambridge di Inggris Raya dan juga banyak juga peran dari University of Oxford. Nah, salah satu pakar-pakarnya saya kira mungkin Dr. Amos sudah sangat mengenalnya, lebih mengenal daripada saya, yaitu Profesor Rowan Williams, seorang mantan daripada apa namanya, Archbishop of Canterbury. Ya, dan juga Dorobantu yang terkenal itu. Nah, pertanyaan saya dari apa yang dipikirkan oleh beliau-beliau itu, termasuk oleh pakar-pakar yang lain, kalau menurut saya bisa tarik kesimpulan, entah kesimpulan saya ini benar atau tidak ya. Karena itulah saya butuh pencerahan dari Dr. Amos. Artificial intelligence ini tidak akan bisa meliwati spiritual intelligence, maksudnya kecerdasan otak manusia. Dalam artian bahwa itu hanyalah sekedar mesin saja, sekedar alat saja, seperti tadi Dr. Amos ungkapkan. Tetap operatornya, spiritual intelligence-nya adalah terletak pada manusia. Itu yang pertama, kalau saya mengambil kesimpulannya. Yang kedua, kalaupun artificial intelligence ini dalam tanda petik dikhawatirkan meliwati
spiritual intelligence, itu pun kalau menurut saya pribadi hampir-hampir kemungkinannya kecil. Ya, karena kalau kita mengikuti ilmu pengetahuan, terutama fisika dan kimia kuantum, hampir-hampir kita belum bisa sampai dengan hari ini, entah berapa tahun lagi, mencapai apa yang dinamakan length daripada Planck atau ukuran Planck atau square daripada Planck. Sesuatu yang disitulah baru kita bisa mengerti mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan spiritual intelligence. Dan itu tetap masih ada di dalam rangkuman otak manusia. Jadi sebenarnya kesimpulan saya, nah ini saya butuh pencerahan dari Dr. Amos, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu takut, asal yang menjalankan dan mengoperasikan artificial intelligence ini adalah orang-orang yang mempunyai moral dan etika yang baik. Nah, bagaimana pendapat Dr. Amos? Ya, terima kasih Dr. Saka untuk sharingnya. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung juga, memang AI itu kan memang dibuat manusia, ya. Jadi pasti yang ada di menjadi asumsi ataupun worldview daripada AI itu sedikit banyak akan dipengaruhi oleh pembuatnya. Nah, sedangkan kalau bicara soal ini ya, manusia itu kan diyakini ada jasmani, ada rohani, ya. Karena AI itu dibuat oleh manusia yang khususnya dalam teologi Kristen yang meyakini bahwa manusia itu diciptakan menurut citra Tuhan tadi itu ya, itu kan memang ada aspek dimensi rohaninya. Nah, tetapi karena AI ini yang ciptakan manusia, hanya menciptakan ya sifatnya jasmani saja sudah, rohaninya itu jelas tidak akan mungkin ada. Jadi memang tidak salah, itu sebuah konsekuensi atau implikasi dari pemahaman teologis ketika kita memang meyakini manusia ini adalah terdiri dari jasmani dan rohani. Begitu, Dr. Saka. Pasti memang tidak akan mungkin AI itu ada aspek rohaninya, itu jelas tidak akan mungkin. Karena yang rohaninya kita ini itu memang Tuhan yang berikan. Kan dikatakan di kisah itu kan Tuhan membuat dari tanah, kemudian Tuhan mengebuskan, ya, ruahnya itu hidup, memberikan kita kehidupan itu yang menjadi rohani kita. Nah, itu tidak bisa kita lakukan sama AI. Sehingga memang ketika diyakini bahwa AI itu tidak akan mungkin bisa mencapai dimensi rohani itu tadi ya, itu ya masuk akal memang ya, karena itu sebuah implikasi teologis dari keyakinan bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, tapi nah ini tersaka, tapi ada tapinya ini tersaka. Ya. Dalam tradisi kekristenan sendiri ya, ada yang meyakini ya bahwa manusia itu hanya bersifat jasmani. Ini tradisi yang disebut sebagai teolog fisikalis. Jadi semua yang menjadi aspek-aspek yang disebut sebagai rohani itu sebetulnya adalah fungsi atau kinerja kimiawi dari otak manusia. Jadi ketika kita ini merasa dekat dengan Tuhan, ketika kita ini ya mengalami hal yang spiritual ya, bukan yang mental ya, hal yang spiritual ya, itu sebenarnya ya sama juga seperti ketika kita mengalami hal yang sifatnya mental itu tadi, itu semua adalah terjadi dari fungsi otak kita. Nah, yang menarik adalah teolog-teolog fisikalis ini mereka tetap meyakini kebangkitan. Jadi begini, ketika kita ini mati, kita ini memang mati sudah, habis kita, karena kita kan cuma jasmani. Tetapi karena kita punya Tuhan yang nantinya datang membangkitkan kita ini akan diberikan tubuh yang baru, dibangkitkan kita. Jadi Amos ini walaupun sementara ketika mati, habis, itu nanti Tuhan datang, kita akan dibangkitkan dan kita akan diberikan hidup yang kekal. Nah, bagi ini saya masih meraba-raba aja ya konsekuensi teologisnya ya berkaitan dengan AI ya. Ada kemungkinan mereka yang dalam tradisi fisikalis, teolog fisikalis ini akan meyakini AI itu kalau memang
kedepannya itu mereka bisa apa? Bisa ada gitu ya, toh yang seperti kita manusia ini, ya. Itu kalau memang Tuhan mau jadikan mereka nanti manusia, betul-betul manusia, bukan lagi AI. Ingat dongengnya Pinocchio, itu bisa terjadi itu Pak. Jadi matinya sebagai AI, nanti waktu Tuhan datang dibangkitkan sebagai manusia. Nah ini saya cuma mencoba untuk mengkajinya dari perspektif tradisi iman Kristen yang berbeda, yang tidak mayoritas ya Pak ya. Itu tanggapan saya Dr. Saka. Mudah-mudahan tidak menambah bingung Pak. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Saka atas pertanyaannya ya, menarik sekali. Pak Amos, kita langsung ke Dr. Jimmy Patinaya. Silakan Dr. Jimmy. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Dr. Amos. Ini temanya menarik karena sebenarnya banyak kita ragu ini AI ini apakah baik atau tidak untuk kita gunakan. Kalau di dalam, ini sekedar info saja, di dalam dunia pelayaran, AI itu sudah dipakai Pak di kapal-kapal Pak. Jadi kapal yang menggunakan tali itu udah kuno Pak. Jadi kapal yang akan ini udah nggak gunakan tali lagi, sehingga AI ini mematikan nafkah banyak orang karena dia udah nggak gunakan tali. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan saya, tadinya saya sangka smartphone itu adalah telepon pintar, smart. Padahal menurut sumber yang saya yakini dia benar, karena dia pakar komputer, pakar segala macam tuh Pak. Ternyata smart itu singkatan Pak. Dari surveillance, monitoring, analysis, reporting, teknologi. Jadi kita tuh diawas-awasi begitu. Kita dianalisa lalu dilaporkan oleh sebuah teknologi yang kadang-kadang nanti kalau kita bicara seperti ini mereka tahu. Nah, bagaimana tanggapan Dr. Amos ini yang banyak bergelut di bidang AI? Terima kasih Pak Amos, cuma itu aja pertanyaan saya. Baik. Bagaimana tanggapan Pak Amos terhadap singkatan SMART itu, surveillance, monitoring, analysis, reporting, technology. Demikian Dr. Amos. Baik, silakan Dr. Amos. Terima kasih untuk komentar dan pertanyaannya Dr. Jimmy. Jadi kalau kita lihat kan memang teknologi itu dalam perkembangannya pasti secara umum ya pasti ada pro kontra. Ya. Yang paling gampang aja ketika tahun 70-an kalkulator itu dikembangkan Pak, itu kan pro kontra itu Pak. Nanti ada yang bilang bikin bodoh anak gitu ya toh. Kali-kalian dulu kita kan sebelum ada kalkulator kan kali-kali kan disuruh menghafal loh Pak. Sekarang kan anak-anak akhirnya udah usah menghafal pakai kalkulator ya toh. Jadi pasti ada pro kontra itu, nah mungkin enggak ya. Dan bagi saya sekali lagi prinsipnya adalah semua itu adalah alat yang ketika itu dikembangkan oleh manusia, ya, karena manusia berkembang ini mengembangkan teknologi kan tujuannya supaya membuat hidup ini lebih mudah. Ya, mulai dari zaman revolusi industri, ya, ketika semua itu dibuat mesin, dan akhirnya kemudian banyak juga membuat orang-orang tidak bekerja lagi karena dari mesin kemudian menghasilkan produk yang masif, karena kan mesin kan lebih cepat menghasilkan ya, sehingga banyak pengangguran, ya, maka banyak protes ya toh. Kemudian setelah mesin yang bisa menimbulkan produk yang masif itu yang banyak itu akhirnya dibuat menjadi otomatis, ya, otomatis jadi lebih cepat lagi. Kemudian sekarang dibuat digital dan sekarang malah berkembang AI. Jadi memang secara etis tadi itu saya katakan, bagi kita menggunakan AI, jangan sampai akhirnya ketika kita menggunakan AI, kita itu melupakan tanggung jawab kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Melupakannya itu bagaimana? Ketika kita dengan menggunakan AI, kita justru akhirnya mengabaikan, meniadakan ya, relasi dengan sesama, ya kita memilih dengan AI. Nah ini khususnya pergumulan untuk bagi para pebisnis ya.
Jadi katakanlah kalau mau pakai mesin, itu nggak usah jauh-jauh lah, mau ganti karyawannya dengan mesin, ya, supaya apa? Produknya bisa lebih efisien, lebih banyak dan keuntungan bisa lebih besar. Perlu khususnya bagi pengusaha Kristen, jangan dengan mudahnya menganggap ya wis karyawannya dibuang diganti mesin gitu ya, langsung diputus kontrak atau apa gitu ya. Walaupun mungkin secara hukum, secara PHK ada aturannya, sudah diikuti, sebetulnya sudah ya tidak melanggar hukum gitu ya. Tetapi bagi saya, karena secara Kristiani kita percaya segala berkat itu asalnya dari Tuhan. Susah payah kita itu tidak menambahinya. Nah, seorang pengusaha Kristen seharusnya bisa menunjukkan kasihnya itu, ya katakanlah karena adanya restrukturisasi ataupun adanya tadi itu ya penggunaan teknologi, akhirnya karyawan-karyawan itu harus di PHK, gitu ya. Berikanlah pesangon yang lebih besar daripada yang seharusnya. Atau carikan tempat-tempat pekerjaan atau bisa diberdayakan, diberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya bisa digunakan untuk tidak segera jadi buruh kasar, tetapi dari pekerja-pekerja yang lebih baik. Nah, bagi saya intinya tidak segampang kita itu, karena sudah ada mesin yang bisa ganti, sudah saya tidak perlu manusianya. Nah, itu bagi saya apa ya? Kita ini tidak bijaksana di dalam menjalani tanggung jawab kita sebagai seorang anak Tuhan. Itu sih menurut saya pandangan saya, Pak. Baik, semoga menjawab Dr. Jimmy. Dr. Amos, ini pertanyaan via reset masih belum ada lagi. Mungkin kita bisa menjawab satu pertanyaan yang dipilih ini Pak di chat sebelum kita nanti ke Pak Agus Hartono. Ini dari Pak Nababan ya, Pak Asiolan Nababan. Apakah pelayanan diakonia dapat dilakukan melalui AI? Jika iya, apa sekiranya yang dapat dilakukan oleh gereja secara personal atau komunal dengan menggunakan AI? Atau mungkin Pak Asiolan jika masih ada di ruangan Zoom bisa memperjelas pertanyaannya. Silakan Pak Nababan jika masih ada di sini. Pelayanan diakonia yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Pak Nababan? Apakah dengan kami, Pak Nababan? Baik, jika tidak ada, mungkin Pak Amos bisa menangkap pertanyaannya, Pak Amos. Kalau diakonia secara umum ya, dalam arti diakonia ya, pelayanan meja ya. 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 Jadi bukan hanya di gereja, kan sebenarnya waktu pandemi itu kan restoran-restoran itu kan ada yang pakai robot untuk melayani itu. Untuk apa? Jaga jarak itu ya, jaga jarak sama kurangi kotak gitu ya toh. Nah, cuma memang setelah pandemi tidak ada atau apa sejauh mana kita menggunakan robot gitu ya. Ya itu tergantung konteks gereja masing-masing ya. Kalau alasannya males gitu ya, biar robot aja yang kerja ya itu kita bukan melayani itu namanya. Kita kenapa kita memang males gitu. Jadi sebetulnya yang disalahkan bukan AI-nya tapi malesnya itu. Kalau ada robot aja yang jalan gitu karena kita males gitu ya. Karena bagi saya lagi relasi manusia itu tidak bisa dipisahkan dari ini ya Pak. Apa ya? Ketemu fisik itu tetap bagi saya meyakini itu tidak bisa dihapuskan. Ya. Ya. Itu sih menurut saya. Terima kasih, Dr. Amos. Dan terima kasih juga ini untuk Pak Nababan untuk pertanyaan yang menarik sekali. Kita ke Pak Agus Hartono. Silakan, Pak Agus. Di-unmute dulu, Pak Agus. Pak Agus yang ada di Jawa Timur. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Dimas. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Amos. Saya memulai pertanyaan saya atau lemparan suatu pemikiran itu dengan memakai akselerasi dan deselerasi. Kalau akselerasi itu percepatan, termasuk AI ini di dalam komponen akselerasi. Kalau deselerasi itu pelambatan. Jadi manusia itu sebetulnya dari sisi untuk teknologi memang membutuhkan AI terkait dengan sesuatu yang bersifat kalau dalam penelitian
kuantitatif dibutuhkan, tetapi secara kualitatif misalnya spiritual, kedewasaan rohani pasti tidak mungkin untuk diperlakukan untuk AI, karena itu terkait dengan pergumulan manusia dengan Tuhannya, dengan segala sesuatu permasalahan dinamikanya itu pasti bukan sesuatu yang sekedar intelektual atau data-data aja. Nah, saya kasih contoh Pak, waktu itu ada seorang rabi, maaf saya off kamera ya, seorang rabi itu mendengar robot yang berkhotbah. Lalu Rabi Yahudi itu tahu-tahu dia menangis. Kenapa? Karena dia lebih canggih, lebih khotbahnya lebih sistematis dan betul-betul sesuatu yang berfokus dan betul-betul lebih daripada yang kalau dia mempersiapkan sesuatu. Dan dari situ kan sebetulnya memang secara tidak sadar kadang-kadang kita waktu sebagai pembicara atau sebagai pengkhotbah itu kadang-kadang saya melihat itu sepertinya kita tuh mewakili AI dari sisi tanda kutip ya, dalam pengertian kita punya data, doktrin-doktrin, teologi, ayat-ayat kitab. Jadi kadang-kala kita itu akhirnya tidak melibatkan emosi kita, perasaan kita. Jadi akhirnya sebetulnya ada kalanya kita itu berlaku seperti AI. Jadi kita itu tidak melibatkan emosi kita, perasaan, melibatkan bagaimana kontak dengan jemaat atau bagaimana. Dan terkait dengan itu saya lebih memang punya pandangan yang sudah dikonfirmasi oleh dosen saya waktu di kelas itu mengenai kaitannya dengan mind and brain. Nah, kalau brain itu lebih bersifat otak ya, dengan segala aktivitasnya, dinamikanya, artinya dalam pengertian hormonal atau reaksi kimia. Tetapi kalau mind itu lebih masuknya di dalam jiwa manusia itu sendiri dalam perkembangannya. Mungkin boleh memberi tanggapan apa yang sudah sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Terima kasih Pak Amos. Ya, silakan Dr. Amos. Ya, jadi mau nambah apa lagi Pak? Ya, jadi ya sekali lagi kalau bicara soal akselerasi, deklarasi ya itu kan memang tiap-tiap orang punya momennya sendiri-sendiri ya. Jadi ada orang yang pakai AI itu untuk dia itu berhenti untuk menjadi koreksi bagi dirinya ya. Tadi dia sudah disinggung ya bahwa mudah-mudahan ini saya nangkepnya nggak salah Pak Agus. Ketika lihat, waduh, yang AI itu khotbahnya lebih baik pada saya. Nah, akhirnya membuat saya akhirnya mau untuk belajar lebih baik lagi. Membuat saya akhirnya berhenti dulu, ndak merasa wah sudah hebat begitu ya. Nah, di sisi lain memang ada yang menganggap bahwa AI itu bisa membuat dia jadi lebih baik ya, mempercepat gitu ya, efisien, membuat dia bisa lebih efektif lagi di dalam memanfaatkan waktu. Nah, jadi memang setiap teknologi itu pasti ada pro dan kontranya, dan dampaknya itu juga memang belum tentu sama satu orang dengan yang lain. Dan seperti tadi saya sampaikan, bagi kita orang Kristen itu lebih kepada bagaimana kita bisa dalam tanda kutip tadi itu ya menebus ya, atau kita ini bisa menggarami dan menerangi ya, dunia yang ada di sekitar kita termasuk teknologi AI ini tadi. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Agus. Baik, semoga menjawab ya Pak Agus. Terima kasih sudah berpartisipasi dan memperkaya diskusi kita. Kita langsung ke Pak Semi Tuan. Silakan Pak Sem. Ya, terima kasih Mas Dimas. Terima kasih untuk Pak Amos untuk penjelasannya luar biasa, dan saya banyak bertanya nih. Tapi saya praktis-praktis saja Pak Amos ya. Saya pendeta, saya lagi berpikir nih. Menurut Bapak ini masa depan seorang pendeta kayak depan, masa depan. Karena misalnya jemaat kalau ada masalah dia nggak usah perlu pendeta lagi, ChatGPT udah langsung dia ini
dapat jawaban. Tadi Pak siapa ya tadi ya, bahwa khotbahnya itu kayaknya lebih bagus, kayaknya. Sehingga ya ngapain saya perlu pendeta gitu. Ada Pak peluang dari seorang pendeta di masa depan. Itu mungkin khusus untuk kita pendeta-pendeta. Memang saya pernah baca pandangan Karl Barth ya, memang orang-orang yang di dunia teologi dan pelayanan itu ada 3 hal tuh yang bahaya. Ada godaan, ada kejenuhan, dan ada kesepian. Ini lama-kelamaan pendeta semakin kesepian. Saya dapat artikel dari teman ada seorang pendeta di, kalau tidak salah, di First Presbyterian Church ya. Dia mengumumkan ini khotbah terakhir saya. Salah satunya karena dia kejenuhan, dan kesepian. Dia tidak mau keluarganya menghadapi itu. Jadi saya pikir perlu ada bimbingan untuk para rohaniwan juga untuk menghadapi tantangan ke depan ini. Dan tanda kutip juga ya, lapangan pekerjaan di dalam dunia pelayanan semakin kecil. Tapi mungkin Bapak punya pandangan yang berbeda. Jangan-jangan ini juga sebuah peluang. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang peluang-peluang apa. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk komentar dan pertanyaannya, Pak Semi. Selamat melayani, Pak. Ya, itu jawaban saya, Pak. Ketika Chrysostom menulis bukunya ya, ini tentang priesthood itu, ya, di akhir itu ketika ditunjukkan ya tanggung jawabnya ini gitu ya, seorang rekan bicaranya itu bertanya, waduh kok susah sekali nih kita pelayanan gitu ya. Ya, Kristus menjawabnya apa ya? Kita memang itu tanggung jawab pelayanan dan hanya bisa kita lakukan ya karena Tuhan. Ya. Jadi tantangan pelayanan itu semakin hari tidak akan semakin ringan, semakin berat. Paulus sendiri kan sudah mengatakannya, Pak, nanti di akhir zaman ini orang akan lebih senang mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinganya, ya, termasuk AI. AI kan gampang disetel untuk menyenangkan telinga, ya. Kalau disuruh kalau kita menyampaikan sesuatu yang melawan arus, ya tidak akan apa. Tuhan Yesus saja loh, Pak, di akhirnya kan malah mati, loh, Pak. Ditinggal lari sama murid-muridnya, Pak. Ya, walaupun ya kebangkitannya kan menunjukkan bahwa ya itu karya Tuhan memang yang luar biasa. Jadi bagi saya AI itu tetap tantangan, Pak, dalam pelayanan kita. Ya. Ketika dikatakan peluang itu lebih kepada bagi saya AI itu bisa menjadi sarana kita untuk menghadirkan kasih Tuhan kepada sesama. Itu aja sih, Pak. Dan kita tidak perlu takut tadi dia tersaingi atau apa, nanti kalau tidak ada jemaat, tidak mau datang ke saya, semuanya dilakukan oleh AI, ya kita tidak akan, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan ya bagi saya, kita tidak akan pernah kehilangan pekerjaan kita, Pak. Kenapa? Karena yang kita layani kan Tuhan, Pak. Bos kita itu kan Tuhan, Pak. Jadi katakanlah kalau gara-gara AI, ya saya dipecat dari gereja, Pak. Yang jadi bos itu bukan gereja, Pak. Yang jadi bos itu Tuhan, Pak. Itu memang keyakinan saya. Dan kalau Pak tadi itu sampaikan contoh ada rekan hamba Tuhan yang khotbah terakhir dia meninggalkan ya. Itu sebetulnya sudah ada respon dari seorang rekan yang lain ya, ada artikel yang berbeda yang merespon itu, karena sebetulnya hamba Tuhan yang melayani itu sebetulnya dia melayaninya bukan terjun dalam pelayanan itu bukan karena Kristus. Ya, karena di websitenya dia, di buku yang dia terbitkan, dia itu sebenarnya masuk kepada kategori orang-orang yang kalau di Amerika itu namanya Kristen progresif. Jadi mereka yang sudah mulai meninggalkan Alkitab. Ya, jadi memang kalau pelayanan yang kita lakukan itu tidak dimulai, tidak diawali, dan tidak dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, ya pelayanan kita itu nanti tidak akan ada bedanya dengan ya pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan.
Dan itu kelihatan sekali di artikelnya itu kan dia tidak pernah sebut nama Yesus sama sekali. Dia melayani bukan karena melayani Yesus kok, Pak. Dia melayani karena ya sesuatu selain Tuhan. Itu komentar dari artikel berbeda yang ditulis untuk meresponi. Supaya apa? Supaya memang kadang hamba Tuhan itu kalau sudah lupa dasar pelayanannya, itu pasti akan mudah untuk terombang-ambing. Ya seperti kata Tuhan Yesus toh, kalau kita tidak dibangun di atas batu karang, yaitu Kristus itu sendiri, ya itu kita akan seperti bangun di atas pasir, kena sedikit aja sudah hanyut. Itu mudah-mudahan menjawab, Pak. Baik. Terima kasih Pak Semi Tuang yang sudah melontarkan pertanyaan ya, menarik sekali.